guys, kembali lagi di channel Ason Live. Kali ini saya akan kasih tips bagaimana kita membeli sepatu dengan kualitas premium impor. Biasanya itu dari Vietnam ataupun dari Cina. Jadi supaya kita belinya awet, jadi bagaimana tipsnya kita akan bahas di sini. Namun jangan lupa sebelum dilanjut untuk subscribe dan like dan juga komen untuk channel ini. Terima kasih. Oke guys, ketika kalian tertarik pada satu model sepatu, tentunya kalian akan ambil dan kalian harus cek gitu secara teliti, karena dengan harga yang cukup mahal ya untuk model impor atau premium ini, kalian harus pastikan kalian beli sepatu yang bagus. Kualitas yang bagus itu seperti apa, kita akan bahas di sini. Biasanya yang pertama kita fokus untuk pengecekan label. Jika kalian sudah menentukan size berapa yang akan kalian pilih, yang akan kalian pakai, kalian harus pastikan pengecekan labelnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Saya contohkan di sini ya, untuk pengecekan label. Di sini kita pakai size 43. Untuk yang premium ini mungkin dari sisi printingnya itu gak terlalu jelas gitu ya, berbeda dengan yang original. Dengan original itu tampak sangat jelas, halus gitu ya untuk printingnya. Selanjutnya kalian cek juga teksturnya kasar atau enggak, karena takutnya di sini ada penempelan label yang ilegal gitu. Biasanya toko-toko ataupun di store-store sepatu gitu, ketika mereka mentok size-nya gak kejual, misalkan size 44, itu kan sangat jarang untuk yang orang Indonesia pakai. Jadi untuk menjualnya mereka akan melakukan ya ilegal gitu ya, dengan cara menempelkan size. Biasanya mereka akan menempelkan size lain ya, misalkan size 42 itu yang sering dipakai, maka mereka akan menempelkan size 42 di size 44 tersebut untuk mengelabui konsumen. Jadi kalian harus perhatiin itu ya, karena takutnya kalian ambil size 42 misalnya, sementara aktualnya itu size 44. Jadi tentu itu akan membuat kalian nanti pas pakai gak nyaman. Selanjutnya untuk pengecekan size label, pastikan si kondisi labelnya itu gak rusak ataupun penempelannya itu harus center ya, mulai dari yang atas sini ke pinggir sini ataupun ke pinggir sini itu harus center, jadi kelihatannya rapih gitu ya. Walaupun ini premium tapi tetap kalian mau yang tampilannya bagus juga kan, karena harganya ya juga lumayan untuk yang premium ini. Jadi pastiin seperti itu. Saya contohkan ya untuk kecurangan yang biasa dilakukan oleh toko ataupun store sepatu kayak gitu. Biasanya kan orang Indonesia pakainya yang euro ya. Misalkan di sini 43, mereka karena mungkin 43 susah keluar, yang ditanyainnya mungkin sama konsumen 42, mereka akan ganti label tersebut, misalkan untuk 43 ini sama 42. Jadi mereka tetap bisa jual walaupun labelnya 43, tapi mereka di sini bisa ganti ke 4. Jadi mereka akan tetap beli karena lihat di sini 42. Padahal kalau kita teliti, misalkan di sini biasanya akan ada tumpukan label atau tumpukan bahan label ini. Jadi yang biasa cek sepatu pasti tahu kalau itu adalah tempelan gitu ya. Untuk masalah size tadi ya, kita juga harus ngecek untuk satu pasang sepatu. Biasanya satu pasang sepatu ada kejadian itu panjang sebelah, karena mungkin tadi ya untuk ada yang miss size atau penempelan size dari store gitu yang nggak diperhatiin. Nah jadi kalian cek seperti ini ya, cek seperti ini, panjang heel bagian belakang sama bagian depan itu harus benar-benar sama gitu ya. Nah kalau kejadian seperti ini, nanti kalian nggak akan nyaman kalau pakai sepatu, karena sebelah sepatu itu beda size gitu ya, panjang sebelah itu harus diperhatiin untuk pengecekan size. Nah ini caranya seperti ini, kita samain ya, depan belakang itu harus sama. Kalau beda berarti itu adalah miss size. Orang bisa dari
buat ataupun dari kesalahan store yang pasang-pasang sepatu. Biasanya yang di display di toko, mungkin mereka lupa untuk satu piece-nya lagi nggak dipasangin pas kita beli gitu ya. Dan saya mau bagi pengalaman lagi untuk masalah size ya. Mungkin kalian pernah membeli sepatu ataupun sendal di toko ya. Untuk size-nya biasanya ada di bawah sini, itu ditempelin sama stiker lagi. Itu kalian harus hati-hati, karena kejadian sama istri saya itu waktu membeli sendal, dia kan pilih sendal ya, untuk yang ukurannya dia pakai size 37, sementara pas di toko yang di display itu 38. Itu kan dia lihat di stiker bulat di sini size-nya 38. Jadi pas dicobain sama istri ya otomatis kan kegedean. Nah, kita panggil penjaga toko di sini mau tukar untuk size 37 karena istri saya pakai size 37. Nah, otomatis penjaga toko dia langsung respon dong. Size 37 dia bilang ada, tapi itu dia simpan di belakang di stok gudang gitu ya. Jadi dia ambil dulu untuk size 37 tersebut. Setelah lama kita menunggu dia ambil stok dari gudang, dia kembali dengan membawa sendal dengan size-nya yang ada stiker itu size 37. Otomatis kita kan istri saya udah percaya itu bahwa sendalnya size 37. Jadi gak dicobain lagi, kita langsung beli, langsung bayar, kita pulang. Nah, sampainya di rumah itu kejadian pas istri saya cobain gitu ya, untuk tadi sendal yang 37 itu, kok ini masih longgar padahal size-nya udah 37. Ternyata kita ditipu sama penjaga toko. Jadi itu si size 37 itu kan stiker, dia bisa dapat dari mana aja. Dia tempel itu untuk size sandalnya 38, dia tempel di sana, seolah-olah itu size 37. Padahal aktualnya itu pas kita buka stikernya itu ternyata size 38 yang awalnya dicoba. Nah, itu kalian hati-hati ya untuk kejadian seperti itu, jangan sampai terulang gitu sama kalian. Kalaupun nanti ada stiker size itu, kalian harus buka, pastiin itu di outsole atau bottomnya ini benar-benar size yang sesuai dengan permintaan kalian gitu ya. Masalah quality yang lain yang paling gampang kita cek itu cleanliness atau kebersihan, karena itu yang utama. Kita mau membeli sepatu ya otomatis harus yang bersih gitu ya, yang namanya juga baru, masa sepatu baru gak bersih gitu ya. Nah, itu poinnya apa aja untuk pengecekan cleanliness. Ada bagian-bagiannya gitu ya. Di sini ada contohnya itu. Terus yang paling utama itu kebersihan untuk area upper ya, untuk area ini. Jadi ini namanya upper ya, itu yang paling utama. Apalagi untuk sepatu yang colornya white ataupun black, itu yang rentan kotor. Nah, poin-poinnya apa aja kalian perhatikan di sini. Nah, di sini area upper paling sering itu masalahnya lem gitu ya, karena di pabrik-pabrik sana mungkin orang nggak hati-hati. Di sini banyak lem, dia harus diperhatiin gitu ya untuk kebersihan lem. Atau juga di area bottom outsole itu juga sama, kalian harus perhatiin, ini harus benar-benar bersih. Upper itu yang paling utama. Terus mungkin tread end ataupun benang panjang, karena itu udah termasuk kebersihan. Biasanya di pabrik-pabrik itu ada, maupun di pabrik sepatu ataupun garment biasanya ada proses untuk buang benang ya, itu untuk buang tread end. Mungkin kelewat atau gimana, karena itu sangat mengganggu ya kalau kita seperti ini nih. Nah, seperti ini kan ada tread end-nya. Nah, mungkin dari sebagian orang itu gak pengaruh, tapi ada bagian quality yang sebenarnya ini sangat pengaruh untuk cleanliness atau kebersihan tadi. Nah, untuk masalah kebersihan, sebelum kalian membeli sepatu ataupun memutuskan untuk membeli model yang kalian inginkan, jangan sampai ataupun diusahain gitu ya,
jangan beli yang di display toko, karena itu biasanya ya ada aja kan toko yang nggak bersih ataupun kurang rajin menjaga tokonya. Biasanya di toko itu pada kotor gitu ya untuk yang di display, apalagi yang warna putih itu biasanya ada kasus yellowing gitu ya, jadi berubah warna, biasanya putihnya cerah karena lama disimpan ya akan timbul yellowing, kuning-kuningan kayak gitu. Kalian nggak mau kan seperti itu, jadi diusahain jangan beli yang di display. Selanjutnya kita beralih ke bagian konstruksi. Konstruksi itu bentuk sepatu itu ada biasanya shapingnya ataupun dangling shoe, banana shoe, itu sering terjadi di sepatu ya. Kita contohkan di sini untuk bentuk sepatu itu biasanya dari bagian shape yang two shape bagian depan, ada juga yang bagian heel gitu ya. Untuk bagian heel, sebagian inside ataupun outside, itu harus outside ya, ini ya outside. Terus bottomnya, bawahnya kalian harus cek dua-duanya. Untuk pasang sepatu ini itu harus perhatikan bentuknya itu sesuai dengan sepatu pada umumnya. Untuk masalah konstruksi bagian depan gitu ya, ini kita namanya shape gitu ya. Jadi pastikan kalian nggak lihat ini miring gitu ya. Caranya gimana? Di sini kan ada ini ya, stay point, ini stay-nya ini harus benar-benar lurus gitu ya. Kalau nanti kalian lihat ininya seperti ini ya, seperti ini itu kita pakai gak akan nyaman karena posisinya miring. Jadi untuk kenyamanan kalian harus pastikan ini bagian to shape ini bentuknya lurus gitu ya, bentuknya gak miring. Kanan kiri harus sama, kanan kirinya sama, ini bentuknya maupun shape-nya ataupun besar kecilnya. Karena ada kasus kalau beli sepatu itu kadang besar kanan kirinya beda gitu ya. Ini bentuk yang kiri ataupun yang kanannya nanti beda. Jadi caranya gimana? Kalian ya bisa pakai alat apa, pakai tali sepatunya ataupun pakai jari kalian, kita ukur sini, kita akan ukur sama yang di sini. Nah itu misalkan jaraknya jangan sampai beda banget gitu aja, jauh ya, mungkin toleransinya beberapa mili. Kalaupun nanti kalian pilih yang jauh, nanti akan ngaruh ke kenyamanan kalian gitu. Selanjutnya untuk konstruksi bagian belakang ya, bagian heel. Nah bisa kita lihat di sini itu hampir sama pengecekannya dengan yang bagian depan. Nah ini biasanya terjadi tinggi sebelah atau heel high gitu ya. Nah ini kalian harus pastikan di sini tingginya sama gitu ya. Nah ini mulai dari tinggi ini ke sini, tinggi ini sama ini itu harus sama. Karena kalau tadi beda, kenyamanan kalian akan terganggu gitu ya dalam memakai sepatu. Terus yang bagian belakang juga nanti perhatikan ini ada heel shape. Heel shape ini harus bagus ya, jangan kelihatan ada gelombang ataupun ada wrinkle atau kerut. Nah ini harus lurus, ada keluar si foamnya ini. Fungsinya foam ini kan untuk menahan kaki kalian supaya gak lecet gitu ya. Karena kalau si foamnya ini gak ada ataupun di sini foamnya tenggelam, nanti kemungkinan kaki kalian akan lecet pas pakai gitu ya. Jadi ini fungsi banget ya untuk kenyamanan kalian. Selanjutnya untuk bagian konstruksi inside maupun outside itu hampir sama ya. Itu kalian harus pastikan kanan kiri sama, jaraknya ini harus sama ya, jarak ini harus sama. Ini brand ini juga penempatannya harus center, karena itu pengaruhnya ke lookingnya gitu ya. Selanjutnya kalian perhatikan juga untuk konstruksi di bagian bottom gitu ya, karena ini akan pengaruh ketika kalian pakai, pijakannya itu enak dipakai atau enggak. Biasanya yang terjadi itu mungkin dangling shoe ataupun banana shoe. Kalau banana shoe kalian tahu sendiri kan banana itu seperti apa ya,
biasanya terjadi ya seperti ini ataupun seperti kayak gini melipat gitu ya. Sepatu itu harus diperhatikan, kalian ceknya kayak gimana. Mungkin bisa kalian pakai untuk boxnya gitu ya, boxnya kalian simpan, terus kalian tahan seperti ini. Kalau nanti geraknya dia signifikan gitu ya, berarti itu sepatu kurang bagus konstruksi bottomnya. Jadi yang bagus itu dia diam pas kita seperti ini ya, kita gerakin seperti ini diam. Nah itu konstruksi bottom. Nah, selanjutnya untuk bagian inside itu sangat penting juga. Kalian perhatikan bagian dalamnya di sini, apakah ada benda-benda asing, benda-benda tajam yang dapat melukai kalian. Kalian pegang aja di sini bagian dalamnya. Terus juga bagian shock liner ya, shock liner di sini kalian harus cek apakah ini terbuka ataupun melipat. Itu pastikan enggak ya, karena nanti pas kalian pakai itu gak akan nyaman gitu ya. Misalkan longgar, kalian pegang bagian depannya ini longgar ataukah melipat, kalian pegang aja seperti ini. Nah itu tadi untuk konstruksi ya. Jadi untuk selanjutnya kalian juga harus mengecek, biasanya untuk keawetan sepatu itu dipengaruhi gitu ya oleh kekuatan bonding atau kekuatan flexing. Nah, itu bonding itu seperti apa? Bonding itu ada kekuatan dari lem gitu ya. Jadi pengecekannya seperti apa? Kalian pegang aja ini untuk bagian ini, bagian bottom ini sama upper ini apakah terbuka atau enggak gitu ya. Itu sangat menentukan banget gitu ya kekuatan dari sepatu yang kalian beli. Kanan kiri kalian harus cek. Kalau terbuka udah jangan beli, itu pasti gak akan lama. Selanjutnya bagian flexing, karena untuk sepatu kan biasanya dipakai untuk lari ataupun olahraga lain. Nah untuk bagian flexing kalian cek seperti ini ya. Nah ini bagian flexing biasanya di sini karena sering digerakkan untuk lari atau olahraga. Nanti kalau kalian gerak-gerakkan di sini ada bolong ataupun kebuka, nah itu mempengaruhi umur sepatu yang kalian beli. Jadi tolong kalian cek, itu sangat penting banget untuk keawetan sepatu yang kalian beli. Oke guys, itu tadi tips bagaimana cara kita membeli sepatu impor premium agar tahan lama gitu ya, awet. Jadi kalian bisa ikutin bagaimana cara-caranya. Mungkin dari saya cukup ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa like, subscribe, komen di channel Aasan Live. Terima kasih.